Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Setiawati, NPM 19111000171 kelas G semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perekonomian dan perilaku ekonomi. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah materi IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Yulia Siska MPD. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yaitu tentang A. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia secara konseptual merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, di mana tujuannya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Nah, sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, di mana berdasarkan pada kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah dengan kriteria kerakyatan. Dasar sistem perekonomian Indonesia diatur pada pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana merupakan dasar sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan pasal 18, pasal 23, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34. Materi yang kedua yaitu B. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Sebelum masuk ke ruang lingkup, kita harus tahu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menganalisis biaya dan manfaat dari pola peningkatan alokasi sumber daya. Sumber daya suatu perekonomian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu nomor satu sumber daya manusia dan yang kedua yaitu sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia meliputi semua usaha, baik pikiran maupun fisik, yang ditujukan untuk menghasilkan benda. Sedangkan sumber daya bukan manusia meliputi seluruh sumber daya selain manusia yang dapat berperan serta menghasilkan benda untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya, gedung, mesin, kekayaan alam, dan lain-lain. Secara garis besar, teori ekonomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, teori ekonomi makro atau sering disebut juga dengan teori ekonomi agregatif. Yang kedua yaitu teori ekonomi mikro atau sering disebut juga dengan teori harga. Nah, teori ekonomi makro didefinisikan sebagai cabang pembahasan dalam ilmu ekonomi mengenai aktivitas ekonomi dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Nah, contoh ekonomi makro bisa dilihat dari angka-angka yang menunjukkan aktivitas neraca keuangan sebuah negara, seperti Indonesia sendiri. Sedangkan ekonomi mikro bisa didefinisikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup sempit. Contoh ekonomi mikro bisa dilihat dari pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan atau keuangan rumah tangga. Materi yang ketiga yaitu C. Pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku utama ekonomi terdiri dari satu, produsen atau pengusaha, yang kedua konsumen, yang ketiga lembaga perbankan dan keuangan, yang keempat badan publik dan pemerintah. Perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, di mana yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Produksi juga bisa disebut sebagai proses penciptaan barang dan jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor.
Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kegiatan produksi umumnya dilakukan oleh perusahaan dan badan usaha. Yang pertama itu perusahaan, contohnya seperti perusahaan negara atau pemerintah. Kedua, perusahaan swasta. Yang ketiga, koperasi. Selanjutnya yaitu badan usaha. Badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan dapat dibagi menjadi badan usaha agraris, ekstraktif, perdagangan, industri, dan jasa. Kemudian, badan usaha jika dilihat dari kepemilikan modal terdiri dari BUMN, yaitu badan usaha milik negara, BUMS, yaitu badan usaha milik swasta, dan koperasi. Dan materi yang dapat saya sampaikan, jika teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan, silakan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Saya Reni Setiawati, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.